Saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Presiden Ukraina dan Rusia telah diundang dalam KTT G20 di Bali. Undangan tersebut disampaikan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lewat sambungan telepon pada Kamis 28 April. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah diundang dan menyatakan bersedia untuk hadir. Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam keterangan persnya pada Jumat 29 April 2022. Jokowi mengundang Presiden Zelensky bukanlah tanpa alasan. Ia menjelaskan bahwa pertemuan KTT G20 merupakan katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia yang terpuruk saat ini. Selain akibat pandemi COVID-19, ekonomi dunia juga terkena dampak perang Rusia-Ukraina. Dalam perbincangan tersebut, Jokowi memperoleh update mengenai perkembangan situasi terkini di Ukraina, termasuk permintaan bantuan senjata. Namun Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tak akan mengirim bantuan senjata seperti yang diminta Presiden Zelensky. Pasalnya, berdasarkan konstitusi, Indonesia dilarang mengirim bantuan senjata kepada negara lain. Meski demikian, Indonesia mengaku siap untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina. Dikutip dari VOA, Jokowi berharap agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai dilakukan melalui perundingan. Di hari yang sama, Presiden Jokowi juga menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin. Jokowi menegaskan kembali tentang pentingnya mengakhiri perang sesegera mungkin. Dalam pembicaraan itu, Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan menyatakan akan hadir. Di akhir pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia ingin menyatukan forum G20 dan tidak boleh sama sekali ada perpecahan. Maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20. Dan terakhir, perbincangan bertelepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Rusia memberikan update mengenai situasi di Ukraina, termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Saya kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri. Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan akan menghadiri KTT G20 seusai diundang Presiden Joko Widodo. Meski begitu, Kremlin belum bisa memastikan apakah Putin akan terbang ke Bali atau mengikuti pertemuan secara virtual. Hal ini disampaikan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Jumat 29 April 2022. Rusia akan mempersiapkan keikutsertaan dalam KTT G20 di Indonesia pada November 2022. Namun Peskov menyatakan belum ada keputusan mengenai format kehadiran Putin dalam pertemuan tersebut. Artinya masih belum jelas apakah Putin akan datang langsung ke Bali atau hadir secara virtual. Meski demikian, Peskov mengonfirmasi bahwa pembicaraan yang dilakukan Putin dengan Presiden Jokowi berdampak cukup positif. Dikutip dari Russia Today, Jokowi sebelumnya telah mengundang Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam KTT G20. Mereka diundang melalui sambungan telepon beberapa hari yang lalu. Jokowi mengundang kedua pemimpin negara yang tengah berkonflik tersebut bukanlah tanpa alasan. Pertemuan G20 diharapkan bisa menciptakan perdamaian dan stabilitas yang menjadi kunci penting dalam pemulihan ekonomi dunia. Dalam sambungan telepon bersama Zelensky, Jokowi mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi perang di Ukraina, termasuk permintaan bantuan senjata. Namun Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tak akan mengirim bantuan senjata seperti yang diminta Presiden Zelensky. Pasalnya, berdasarkan konstitusi, Indonesia dilarang mengirim bantuan senjata kepada negara lain. Meski demikian, Indonesia mengaku siap untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina. Pada hari Rabu 27 April yang lalu pukul 15 sore, saya berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky
Dan tadi malam, Kamis 28 April, saya melakukan pembicaraan per telepon dengan Presiden Portugal, Marcelo de Sousa, dan tadi malam jam 7, saya berbicara per telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia. Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia, pasukan udara Ukraina dikabarkan mencoba memasuki wilayah Rusia untuk melakukan manuver atau serangan cepat. Serangan dilancarkan di wilayah udara kota Bryansk pada Jumat 29 April 2022. Namun manuver pesawat tempur Ukraina itu berhasil dicegah pasukan pertahanan udara Rusia. Dalam sebuah video amatir yang beredar pada Sabtu 30 April, dijelaskan pertahanan udara Rusia meluncurkan SAM ke jet serang Ukraina tersebut. Pesawat ditembak jatuh dan para pilot dikabarkan menyelamatkan diri dengan menggunakan parasut. Rusia terus melacak posisi parasut dan melaporkannya ke pasukan darat. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com, di beberapa front tempur garis depan, Rusia juga menghancurkan instalasi militer Ukraina. Ini merupakan satu di antara perkembangan situasi di Ukraina dan Rusia terkini sepanjang Sabtu 30 April 2022. Sementara Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menegaskan setiap senjata kiriman Barat untuk Ukraina kini adalah target bagi angkatan bersenjata Rusia. Diplomat top Rusia juga menyatakan Moskow telah mengetahui rute yang digunakan untuk memasok senjata ke pihak Ukraina. Diberitakan sebelumnya, DPR Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU pengiriman senjata ke Ukraina pada Kamis 28 April lalu. RUU tersebut diketahui bernama Undang-Undang Pinjam Sewa Pertahanan Demokrasi Ukraina. Kebijakan itu bisa menghapus semua kendala pengiriman senjata ke Ukraina dan negara-negara Eropa Timur lainnya. Namun, RUU itu diklaim Rusia justru akan menjebak Ukraina ke dalam lubang utang yang besar. Saya telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan Indonesia akan mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk hadir dalam KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini sebagai respons dari Amerika Serikat dan Sekutu Barat yang mengancam boikot KTT G20 jika Putin tetap diundang. Lantas bagaimana sikap Amerika Serikat mengenai hal ini? Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan di Istana Bogor pada Jumat 29 April 2022. Mengenai hal ini, baik Zelensky maupun Putin akan hadir dalam pertemuan di Bali. Dalam ketegangan kedua negara, sikap Indonesia netral atau tidak memihak. Presiden Jokowi menerangkan adanya peran G20 yaitu sebagai katalisator sejumlah persoalan dunia. Di antaranya dalam pemulihan ekonomi dunia dan pandemi COVID-19, termasuk konflik Demikian yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Terkait hal tersebut, Presiden Amerika Serikat Joe Biden masih belum menentukan sikapnya soal KTT G20. Meskipun tempo hari lalu, ia menyerukan penolakan kehadiran Putin dalam G20. Dikabarkan Biden dan penasehatnya masih berdiskusi mengenai KTT G20. Menurut Sekretaris Gedung Putih Jen Psaki, Biden dengan tegas meminta agar Rusia dikeluarkan dari G20. Hal ini sebagai tanggapan atas aksi militer Rusia yang menyerang Ukraina. Bahkan Amerika Serikat juga telah berbicara dengan Indonesia sebagai penyelenggara G20 untuk mengutuk Rusia. Namun belum ada keputusan para pemimpin untuk melakukan boikot G20 mengingat pertemuan G20 masih akan diselenggarakan 6 bulan lagi. Psaki menerangkan masih terlalu dini untuk mengumumkan sikap terkait bagaimana kemungkinan yang terjadi dari pertemuan G20. Pada hari Rabu 27 April yang lalu pukul 15 sore, saya berkomunikasi dengan Presiden Ukraina
Volodymyr Zelensky, dan tadi malam Kamis 28 April saya melakukan pembicaraan pertelepon dengan Presiden Portugal, Marcelo de Sousa, dan tadi malam jam 7 saya berbicara per telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam pembicaraan, dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan